الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Terima kasih kepada pembawa acara yang saya hormati, tuan rumah, pihak masjid yang penuh dengan barakah ini, pihak pemerintahan daripada gubernur atau yang mewakilinya, daripada pihak kepolisian dan pihak pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang saya sayangi. Kita semua berkumpul pada malam hari ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik yang perlu kita bawa kembali dari rumah Allah adalah hal-hal yang bermanfaat bagi kita untuk kita dapat pemberian kepada Allah. Karena seseorang yang berada di rumah orang yang memiliki minyak wangi, maka mungkin dia membawa, kalau tidak bawa minyak wanginya. Kalau kita berada di rumahnya Allah, kita ingin kembali dengan membawa sesuatu pesanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tuan rumah yang sebenar. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu datang ke masjid, maka dia menjadi tetamu kepada Allah. Fahaqqun 'alal mazuri an yukrima zairahu. Maka yang diziarahi layak untuk melayan kepada yang berziarah. Kita semua datang walaupun penuh dengan kesalahan dan silap serta kekurangan sebagai manusia, datang ke rumah Allah untuk dilayan oleh Allah. Satu nikmat dari Allah karena kita dimudahkan untuk ada di dalam rumahnya Allah. Mungkin yang daripada 10 Maret tadi niat i'tikaf sampai sekarang, kalau dibuka oleh Allah apa yang Allah turunkan kepada kita pada malam hari ini, tak ada siapa yang mau pulang ke rumah. Akan tetapi disembunyikan dan ditutup oleh Allah boleh melakukan aktivitas yang lainnya. Sebagai manusia ada tanggung jawab, ada pekerjaan, ada keluarga dan lain-lain. Tapi keberadaan kita di tempat ini menjadi tetamu kepada Allah, satu pemberian yang amat luar biasa diberikan oleh Allah, yang bukan hanya dapat dirasa oleh mata, telinga, tetapi yang utama sekali adalah oleh hati dan jiwa. Hadirin dan hadirat, ingin kembali daripada rumah Allah ini membawa pesanan dari Allah yang saya ingin kongsikan bersama-sama pada malam hari ini, untuk kita menjadi insan rabbani, menjadi manusia yang ada hubungan dengan Tuhan, manusia yang ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang ada koneksi dengan Allah adalah manusia yang mahu mendengar perintahnya Allah, mahu mendengar firman-Nya Allah, mahu mengambil petunjuk daripada firman-Nya Allah, dan ingin mengobati dirinya daripada segala kekurangan dengan mengambil obat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbetulkan langkahnya kalau salah, memperbetulkan tindakannya kalau silap, dan juga bermuhasabah atas apa yang ada pada diri sendiri ini yang berkekurangan, untuk mendapat bimbingan daripada Allah supaya kita menjadi insan yang sempurna. Kita ingin bersama-sama pada malam hari ini bertadarus, tadzakur, ingat mengingatkan
akan satu firman Allah yang cukup istimewa. Firman Allah Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Segeralah kamu meraih pengampunan daripada Tuhan kamu dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Bulan Rajab ini dikenali dengan bulan istighfar karena di dalam hadis Nabi pun juga menganjurkan untuk memperbanyak beristighfar pada setiap masa, khususnya di bulan Rajab. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Segera kamu meraih maghfirah dan ampun dari Allah. Sebagai manusia tak ada sesiapa yang terlepas daripada salah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala justru melayan, menyikapi kepada orang yang bersalah dengan sikap dibuka pintu ampun dan maaf yang tidak pernah tertutup selama-lamanya, melainkan bila nyawa seseorang sampai di tenggorokan atau matahari mula terbit daripada sebelah barat. Waktu itu tertutup pintu taubat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu maghfirahnya bagi orang yang berdosa di waktu malam, dibuka pintu maghfirahnya di waktu siang untuk orang itu segera bertaubat. Allah juga membuka pintu maghfirahnya di waktu siang, di waktu malam, agar supaya orang yang berdosa di waktu siang juga kembali memohon ampun kepada Allah. Demikian di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menjelaskan pintu maghfirah yang senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu itu dibuka selalu untuk kita datang dan mengetuk pintu Allah. Oleh sebab itu dikatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Segeralah kamu meraih maghfirah daripada Tuhan kamu. Kemudian, "Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Dan surga yang seluas langit dan juga bumi. Surga ini harganya mahal, hadirin dan hadirat. Surga ini bukan dapat dibeli dengan uang, karena uang terlalu rendah untuk membeli surga yang terlalu mahal. Melainkan orang yang dapat menggunakan uangnya dengan benar, maka dia boleh membeli surga dengan uangnya. Bukan uang itu diberikan kepada Allah, tetapi uang yang digunakan untuk amal saleh. Itulah wasilah uang untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Tetapi pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menarik perhatian kita semua bahwa surga yang begitu mahal itu diberikan oleh Allah kepada golongan yang namanya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Itu surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita semua mungkin mengatakan saya bertakwa karena saya seorang muslim, saya seorang mukmin. Mungkin ada orang mengatakan saya bertakwa, saya pergi ke masjid dan sholat berjamaah. Orang lain mungkin mengatakan saya bertakwa, saya pergi haji dan pergi umrah. Yang lain pula mengatakan saya bertakwa karena saya juga mengeluarkan zakat dan saya berpuasa. Adakah semua itu bahagian daripada sifat-sifat orang yang bertakwa? Ya, tetapi pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berbicara tentang kriteria orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya orang itu bersikap kepada dirinya sendiri, tapi lebih kepada sikapnya kepada orang lain. Sehingga setiap kita boleh bercermin dan meletakkan neraca timbangan. Adakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak? Bukan mengikut formula si fulan atau formula si faltan, tetapi formula ketakwaan yang kita ingin raih dan capai dan ingin kita ambil sebagai oleh-oleh
balik daripada masjid ini ke rumah dengan kriteria bertakwa yang disebutkan oleh Allah, yang tidak ada sebenar-benar perkataan melebihi daripada benarnya perkataannya Allah, yang tidak ada selengkap-lengkap penerangan seperti lengkapnya penerangan Allah dalam Al-Quran, dan tidak ada sesiapa yang sangat menepati janjinya lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menepati janji. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuka tender, membuka ruang kepada siapa mahu syurga yang seluasnya langit dan bumi. Tiketnya satu, jadi orang bertakwa dengan 5 kriteria yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Mudah-mudahan 5-5-nya ini ada kepada kita semua. Kalau tidak ada, balik dari sini cari sifat itu. Saya mesti punya sifat itu. Kalau tidak guna nanti hadir di rumahnya Allah tak bawa oleh-oleh untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Ini yang manfaat kita. Allah itu tak ambil manfaat daripada hambanya. Allah itu disembah atau tidak disembah, dia tak perlu. Kita yang perlu kepada Allah. Kalau kita sembah, Allah bagi kepada kita balasan. Kalau Allah tidak disembah, tak berkurang darjatnya Allah dia sebagai Tuhan. Tapi kita beribadah, kita yang untung. Apa sifat orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran dalam ayat ini? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang dia berinfak dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah. Orang yang bijaksana berinteraksi dengan hartanya. Orang-orang yang bertanggung jawab dengan harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena harta ini fitnahnya besar, oleh karena harta ini tanggung jawabnya berat, maka diletakkan pertama oleh Allah sifat orang yang bertakwa adalah orang yang dia bijak, menggunakan pandai, pintar dalam menggunakan hartanya untuk berinfak. Bukan hanya dalam keadaan senang, tapi juga dalam keadaan susah. Orang mungkin mudah untuk mengatakan berinfak ketika dia senang, tapi sukar untuk bersedekah ketika dia dalam keadaan susah. Dalam ayat Allah tidak memberikan excuse, alasan. Kalau kamu susah, kamu jangan infak. Tidak. Hatta susah kamu infak mengikut kapasitas yang ada. Kalau kita boleh infak 500 rupiah, kalau duit kita itu tidak banyak, ya 100 rupiah kita infak, atau 50 rupiah kita infak. Karena infak ini adalah untuk memancing, untuk mengumpan pemberiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjanji kepada hamba berinfak. Anfik unfik alaik. Allah berfirman dalam hadits qudsi, kau berinfak, aku bagi kepada engkau. Keluarkan apa yang ada padamu, aku keluarkan apa yang ada padaku. Mana boleh dibandingkan apa yang Allah akan kasih dengan apa yang kita boleh kasih kepada orang lain. Oleh sebab yang demikian, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam orang itu amanah dalam menjaga harta dan rezeki yang diberi oleh Allah. Setiap pagi malaikat itu berdoa kepada Allah, dan doa malaikat confirm dikabulkan oleh Allah karena malaikat tidak pernah bermaksiat. Ini malaikat mendoakan kepada orang-orang yang pintar menggunakan hartanya. Katanya, Allahumma ati munfikan khalafa wa ati mumsikan talafa. Hai Allah, aku berdoa kepada engkau, manusia ini yang berinfak, engkau ganti rugi, engkau ganti sedekahnya. Yang bakhil, yang kedekut, yang tak mau berinfak, engkau binasakan hartanya. Kata malaikat doa seperti itu setiap pagi. Dan ba'dul salihin, kita kalau infak setiap pagi kan, mungkin tak mampu. Berapa kita boleh bagi? Dia sediakan tabung di rumahnya, tabung besar. Hari-hari masukkan 1 ringgit. Kalau orang Malaysia lah 1 ringgit.
1 minggu hari Jumat itu dapat 7 ringgit, dibawa pergi ke masjid, 7 ringgit masukkan ke masjid. Tapi dia berinfak setiap hari. Doa malaikat kepada orang yang bijak, pandai dalam berinteraksi dengan hartanya. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat. Katanya, "Wahai sahabat, harta mana yang kamu suka? Harta kamu atau harta ahli waris?" Harta kamu atau harta ahli waris? Kata sahabat, "Ya Rasulullah, mestilah kita suka dengan harta kami sendiri." Kata Nabi, "Tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan lebih sayang kepada harta ahli warisnya." Kenapa begitu wahai Rasulullah? Katanya, harta kamu adalah yang kamu kedepankan, yang sedekah. Harta ahli waris yang kamu simpan. Orang kalau meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bank account-nya bertukar kepada siapa? Ahli waris. Tapi yang dikedepankan untuk disedekahkan kembali kepada siapa? Kepada yang bersedekah. Orang yang cerdik pandai menggunakan hartanya untuk dirinya adalah yang berinfak dan bersedekah. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau satu hari suruh Siti Aisyah untuk menghadiahkan daging kambing. Ada seekor kambing disembelih, kemudian Nabi berpesan, "Aisyah, ini daging potong-potong, lepas itu bagi sedekah kepada fakir miskin." Maka diberikan oleh Siti Aisyah. Sampailah pada bahagian dira. Dira ini adalah paha kambing yang bahagian hadapan. Itu bagian yang Nabi suka. Siti Aisyah ingat sama sukanya Nabi pada daging kambing itu. Jadi dia istri, tapi dia fokus kepada selera suami. Subhanallah, dalam kehidupan rumah tangga itu, rumah tangga Nabi, Siti Aisyah itu tahu makanan apa yang Nabi suka. Dan Nabi juga tahu apa yang bikin Siti Aisyah suka. Oleh sebab itu rumah tangganya itu harmoni. Tidak ada banting piring di rumah. Mesra, happy, harmoni, romantis. Siapa kata Nabi itu tidak romantik? Romantik, tapi romantik yang ikut kepada syariat. Kata Siti Aisyah mengatakan, ini daging bahagian paha depan ini adalah daging yang disukai oleh Nabi. Disimpan oleh Siti Aisyah sampai Nabi datang. Kata baginda Rasulullah, "Aisyah, kamu sudah bagi kambing daging itu?" Katanya, "Ya Rasulullah, semua habis kecuali paha kambing." Kata Nabi sambil tersenyum, "Semuanya kekal kecuali paha kambing." Yang dimakan sendiri itu untuk kita, yang disedekahkan dapat pahala. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang berinfak dengan dalam keadaan senang juga dalam keadaan susah. Berinfak itu adalah umpan untuk meraih pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut." Barang siapa yang menghutangkan kepada Allah, bersedekah maksudnya di jalan Allah, tolong orang yang susah. Siapa orang yang menghutangkan, sampai dalam Quran itu orang yang bersedekah membantu orang lain itu dikategorikan hutang antara orang yang bersedekah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhutang Allah, yang memberi hutang hamba. Hamba itu siapa yang cipta? Hamba itu siapa yang bagi nyawa? Hamba itu siapa yang bagi otak untuk dia boleh bekerja dan berpikir? Hamba itu siapa yang bagi rezeki kepada dia? Kan yang Maha Kuasa Subhanahu wa taala. Tetapi di sini digunakan kiasan oleh Allah bahwa orang yang bersedekah berhak untuk mendapatkan balasan dan pulangan seperti mana orang yang menghutangi kepada orang lain. Wajib yang berhutang untuk memulangkan hutangnya. Demikian orang yang bersedekah seakan-akan dia menghutangkan kepada Allah yang wajib kepada Allah, walaupun tiada siapa yang mewajibkan Allah untuk membalas kepada orang yang bersedekah tadi. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mahu menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik. Ya subhanallah, disebutkan oleh Allah hutang yang baik.
berarti ada hutang yang tak baik. Ada hutang yang tak baik. Bagaimana hutang yang tidak baik? Orang yang menghutangkan orang lain kalau minta pulangannya lebih. Hutang 100.000 bayar 125.000. Riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menuntut lebih daripada orang yang berhutang, maka itu riba. Tapi qardan hasanan adalah orang yang menghutangkan jumlah bilangannya dipulangkan, kalau dibayar lebih tanpa syarat di awal, maka bukan sebagai satu riba. Disebutkan man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang menghutangkan dengan Allah dengan hutang yang baik, yang ikhlas. Hutang bersedekah kepada orang dengan ikhlas. Menghutang, bersedekah kepada orang untuk meringankan beban orang lain. Menghutangkan kepada orang lain, tahu kalau dirinya yang lebih untung berbandingkan yang menerima sedekah tadi. Ini qardan hasanan, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan lipat gandakan berlipat kali, bukan 2 kali ganda tau. Ad'afan, berlipat-lipat. Bukan cukup berlipat-lipat, katsirah, banyak. Anak kecil itu kalau punya duit banyak, mungkin banyak mengikut anak kecil 10.000. Kalau dewasa sedikit mungkin 100.000. Kalau sudah ngerti dengan duit mungkin 1 juta. Kalau yang sudah orangnya milioner mungkin berbilion. Jadi banyak itu mengikut anak kecil yang baru dewasa, yang lain. Arti banyak itu mengikut kapasitas siapa? Tapi kalau yang kata banyak itu Allah, siapa boleh batasi? Adha'afan katsira, lipat-lipat yang banyak. Jangan guna matematik untuk kita nak tengok berapa banyak Allah akan pulangkan. Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala bila ingin membalas tanpa batasan balasannya. Adha'afan katsira, tak cukup adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah itu boleh mengurangkan dan Allah boleh juga membanyakkan. Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid fasa'ala kullu minhum mas'alatah fa'a'taituhu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Kalau semua makhluk ini, manusia atau jin, yang terdahulu dan yang akan datang, kumpul jadi satu. Sekarang manusia di atas bumi ada berapa? 7 miliar. Kalau dicampur dengan yang sudah mati dulu-dulu sampai Nabi Adam, berapalah banyak? Allahu alam. Ditambah yang akan lahir nanti di masa akan datang sampai hari kiamat, berapa banyak? Tak ada orang boleh mengira. Kalaupun semua itu ada, kumpul di satu padang, minta kepada Allah. Mengikut kapasitas masing-masing ingin minta apa, akan diberi masing-masing permintaannya oleh Allah. Tak kurang dari kekayaannya Allah, melainkan seperti mana kurangnya air lautan. Kalau satu jarum dimasukkan dalam laut, diambil balik itu jarum. Air laut kurang atau tidak? Seperti itu kekayaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jangan tanggung-tanggung kalau minta kepada Allah, karena khazanah simpanannya Allah adalah amat luar biasa. Tapi kita kena jujur untuk menyikapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan harta untuk Allah, Allah akan membalasnya mengikut kehendaknya subhanahu wa ta'ala. Sifat orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, diletakkan bagaimana sikapnya kepada harta. Oleh sebab itu jangan kedekut dengan harta. Jangan bakhil dengan harta. Jangan juga membazir dengan harta. Jangan juga meletakkan harta bukan pada tempatnya. Gunakan harta pada tempatnya. Itulah bahagian daripada sifat orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kadhimin al ghaidha. Sifat orang bertakwa yang kedua adalah orang yang dia mampu menahan emosi dan marahnya. Manusia dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah, dan itu sifat semula jadi yang ada pada manusia. Fitrah yang Allah letakkan pada manusia, mesti ada sifat marah. Kalau tak punya marah, problem.
Mungkin ada yang tak kena sama orang itu. Kata pepatah mengatakan man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Orang kalau dibikin marah tak boleh marah, maka dia keledai. Jadi mesti marah, tapi pada tempatnya. Bahkan min awthaq ural iman, bahagian daripada kuatnya iman seseorang, orang yang marah karena Allah dan juga cinta karena Allah. Mesti marah juga, tapi tepat pada tempatnya. Baginda Rasulullah marah, tapi pada tempatnya. Kana la yaghdabu idza kana fi haqqihi wa sababih. Dalam Maulid Daibah yang kita baca, Nabi itu tidak pernah marah kalau hal-hal terkait dengan dirinya. Walakin idza buyi'a haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabih. Kalau hukum hakam Allah yang dilanggar, tak ada orang setegas Rasulullah untuk marah. Demikian sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, mala Allahu qalbahu amnan wa imanan." Siapa orang yang dia mampu menahan marahnya di saat dirinya itu mampu untuk meluahkan. Ada orang itu nak marah, mahu marah tapi tak mampu. Mungkin yang ingin dimarah badannya lebih besar, dia kurus kering macam itu. Mau marah nanti dia yang kena. Dia marah tapi tidak terlaksana sebab yang ingin dimarah lebih kuat. Atau bawahan ingin marah sama atasan, dia pikir 1000 kali kalau saya marah karena get out ini, tak boleh kerja lagi. Maka ditahan marahnya karena tak mampu meluahkannya. Ini kata Nabi, siapa orang yang dia mampu menahan marah di saat dirinya mampu meluahkan marahnya, tapi ditahan, Allah akan penuhi hatinya aman dan juga iman. Ini janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, mala Allahu qalbahu amnan wa imanan. Barang siapa orang yang menahan marahnya di saat dia mampu meluahkannya, akan dipenuhi hatinya dengan aman dan juga iman. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, berikan kepada saya nasihat dan wasiat. Kata Nabi, la taghdab, jangan kamu suka marah. Wasiat yang lain, wahai Rasulullah, kata Nabi, la taghdab, jangan suka marah. Lain lagi, wahai Rasulullah, kata Nabi, la taghdab, jangan kamu suka marah. 3 kali wasiat Nabi kepada lelaki itu. Dan satu hari Sayyidina Abu Dzar diperli oleh beberapa orang. Abu Dzar Al-Ghifari, katanya orang-orang itu berkata, siapa di antara kamu yang boleh untuk untuk ketuk kepalanya Abu Dzar? Abu Dzar ini seorang yang dikenali dengan berani untuk berbicara yang benar dan juga dia tegas dan tak peduli, tak pandang bulu. Islam masuk dalam hatinya, diajar oleh Nabi SAW. Maka sebahagian orang ingin bikin marah kepada Abu Dzar. Siapa di antara kamu yang boleh ketuk kepalanya? Abu Dzar waktu itu sedang menuangkan air untuk orang-orang yang memerlukan air. Datang seorang badui yang hanya ingin mengharapkan apa-apa pemberian daripada orang yang suruh, yang nakal itu, pergi ke tempat Abu Dzar, diketuklah kepala Abu Dzar. Abu Dzar tengok kepada badui itu dalam kondisi dia punya marah itu mendidih. Dia duduk dan dia baring. Orang pun bingung, apa hal cerita Abu Dzar, tak ada ombak, tak ada angin, itu dia baring. Lama baru dia berdiri balik, tuangkan balik minuman kepada orang lain. Katanya, ya Abu Dzar, apa yang kamu lakukan tadi?
Tadi orang itu ketuk kepala saya marah. Dan saya dengar Nabi memberitahu kalau kamu dalam keadaan marah, duduk. Kalau masih tetap marah, baring. Maka saya tadi duduk dan saya baring untuk meredakan kemarahan. Tahan marah kepada orang yang ketuk kepalanya Abu Dhar. Coba kalau kita diketuk kepala orang lain. Hadirin hadirat, kita ingin berbicara bagaimana kita bercermin dengan nas. Bagaimana kita mengukur diri dan tindakan dengan formula Rabbani Nabawi. Saya ingin berbicara bagaimana kita mengukur tindakan dengan formula yang datang daripada Allah dan juga Rasulnya. Adakah kita mau mendahulukan apa yang kita inginkan ataupun apa yang diinginkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya? Seorang bernama Zaid ibn Sa'nah, Yahudi, datang ke tempat Rasulullah untuk menagih hutang. Maka kata Zaid ibn Sa'nah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kamu ini keturunan orang yang selalu menunda-nunda bayar hutang. Orang kalau berhutang itu disunnahkan untuk cepat bayar dan tidak menunda-nunda. Mutlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang tetapi ditunda bayarannya sengaja tanpa ada sebab, maka perbuatan ini perbuatan zalim kepada orang yang memberi hutang. Karena orang berhutang mungkin perlu duitnya. Sementara dia memberi hutang untuk membantu, kalau sudah mampu bayar. Lelaki ini datang menuntut hutang kepada Rasulullah, belum tiba waktu Nabi bayar, tapi sengaja datang. Ingin apa? Mengusik kemarahan, membangkitkan kemarahan. Kamu ini keturunan orang yang suka tunda-tunda bayar hutang, kata si Badui. Di samping Nabi ada Sayyidina Umar ibn Khattab. Marah Sayyidina Umar kepada Yahudi itu dan mengatakan, kalau bukan oleh karena Nabi ada di hadapan saya potong lidah kamu berkata begitu kepada Rasulullah. Tegas Sayyidina Umar, berani, marah, tetapi ditegur oleh Nabi. Supaya kita tidak menjadi objek mainan orang, sikit-sikit dibikin marah. Kalau kita seorang yang pemarah, nanti dibikin mainan oleh orang lain. Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, yang saya perlukan dan yang dia perlukan bukan apa yang kamu kata tadi, nak potong lidah orang, nak penggal kepala orang. Yang saya perlukan, kamu beritahu kepada saya untuk saya lebih awal bayar hutang. Kamu kalau ingin beritahu tegur kepada dia itu, beritahu kepada dia kalau nak tuntut hutang, tuntut dengan sopan. Tak payah marah-marah sampai keturunan-keturunan segala dibawa." Kepada siapa Nabi tegur? Kepada Sayyidina Umar. Kan Sayyidina Umar itu marahkan betul tadi untuk membela Nabi. Marahnya betul. Tindakan cara mengungkapkan kemarahan itu yang dipertikai oleh Nabi SAW untuk kita mampu mengawal dan menahan marah dan tidak menggunakan marah kecuali tepat pada tempatnya. Kata Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Umar, kamu pergi ke rumah saya, ambilkan 2 kali ganda hutang saya kepada orang Yahudi ini." Nabi itu hutang 20 kantong lebih kurang lah. Nabi bayar 40. Ini orang sudahlah tuntut hutang dengan tidak sopan, kurang ajar. Nabi bayar 2 kali ganda. Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, kenapa karena mesti 2 kali ganda kita bayar kepada dia?" "Sebab kamu sudah bikin takut pada dia, nak potong lidahnya tadi." Zaid dah gemetar dah ingin dipotong lidahnya. Dijaga perasaannya oleh Nabi SAW. Kan yang tidak sopan dia, yang kurang ajar kan dia. Tapi Nabi tidak mudah untuk dibikin marah. Bayar 2 kali ganda.
Dengan geram Sayyidina Umar pergi ke rumah, tapi kena ikut, Nabi suruh, dibayar 2 kali ganda. Kata Zaid mengatakan, Umar, kamu tahu siapa saya? Kata Sayyidina Umar, aku tak tahu siapa kamu. Kata Zaid, saya adalah Zaid bin Sa'nah. Kata Sayyidina Umar, aku dengar nama itu seorang terkemuka daripada orang Yahudi. Katanya, ya, sayalah orangnya. Saya ini mengkaji dalam kitab Taurat sifat-sifat kenabian. Hampir keseluruhan sifat yang saya baca ada kepada Muhammad. Kecuali satu saya ingin tahu. Ada dalam kitab Taurat sifat Nabi terakhir bunyinya begini. An yasbiqa jahlahu hilmuhu. Sifat santunnya itu mendahului sifat marahnya. Tidak ditantang sifat marahnya, melainkan dia bertambah santun. Jadi Nabi itu mendahului orang yang bikin marah dengan sabar. Kalau Nabi sudah sabar menyikapi orang seperti ini, kesabarannya diuji supaya tak sabar. Nabi justru bertambah sabar. Kalau zaman kita sekarang, Habib sabar ada batasnya, Habib. Sabar tak ada batas kecuali Anda yang membatasi. Sabar tak ada batas. Tahukah siapa yang diberikan oleh Allah pahala di hari kiamat tanpa hisab? Orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yang diberikan oleh Allah pahala tanpa hisab adalah orang-orang yang bersabar. Hidup ini tanpa sabar tidak nyaman, tidak tentram. Apa akan dinikmati dalam hidup kalau tak ada sabar? Hari-hari gaduh di rumah, hari-hari gaduh dengan kawan, hari-hari. Sebab tidak ada kesabaran. Sebab tidak mampu mengawal emosi. Sifat orang yang bertakwa adalah mampu menahan marah. Sekali lagi, bukan artinya tidak boleh marah. Mesti kita marah bila tepat pada tempatnya. Baginda Rasulullah ketika melihat kepada Siti Aisyah mengatakan kepada istri Nabi yang lain dengan kata-kata yang merendahkan. Kata Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Aisyah, kamu telah berkata satu kata yang kalau kata-kata kamu diwujudkan dalam bentuk tertentu, dicampakkan ke dalam air lautan, itu air lautan akan berubah warna dengan kata-kata kamu tadi. Marah Nabi kepada Siti Aisyah. Ini kan orang paling disayang oleh Nabi, Siti Aisyah. Tapi ketika terkait dengan hukum hakam Allah, tegas Nabi dalam hal ini. Selain daripada hal itu, Nabi bertolak ansur dan juga menahan marahnya. Sifat orang yang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaiz. Ada berapa lagi sifat? Ada 3 sifat. 1 sifat 1 jam. Boleh? Panas saya sudah ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga sifat orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan orang lain. Orang yang memaafkan orang lain. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, katanya, demi Allah, ma zada ma naqasa malun min sadaqah. Orang yang bersedekah tak akan kurang hartanya. Dan tidaklah orang itu memaafkan orang lain melainkan dia bertambah mulia. Dan tidaklah orang itu bertawadhu kecuali diangkat derajatnya oleh Allah. Nabi bersumpah dengan mengukam 3. Orang yang berinfak tidak mungkin miskin. Orang yang memaafkan akan bertambah mulia. Dan orang yang bertawadhu akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memaafkan kepada orang lain sifat yang mulia, bahkan ia adalah sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-afu,
yang Maha memaafkan. Datang seorang bernama Uthman ibn Hunayf, membawa seorang yang nakal mulutnya. Saya ingat namanya Aqra bin Habis atau Uyainah ibn Husain. Katanya, saya ingin jumpa dengan Amirul Mukminin Umar. Maka diizinkan, untuk apa kamu jumpa? Saya ada hajat dengan Amirul Mukminin Umar. Ada hajat. Dibawa. Jumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Hadirin hadirat, tahukah siapa Sayyidina Umar ini? Ketegasannya, beraninya dalam menegakkan kebenaran. Orang itu segan nak berbicara dengan Sayyidina Umar, takut salah dalam berbicara. Kata Nabi mengatakan, ihin laka ya ibn al-Khattab, ma salakta fajjan illa wa salaka syaitan fajjan ghaira fajjik. Umar, kamu ini cukup luar biasa. Gairah kamu kepada agama menyebabkan kalau kamu lalu di satu lorong, syaitan ambil lorong yang lain, tak mau lorong yang sama, karena gairah Sayyidina Umar kepada agama. Tegas. Ini orang namanya Aqra bin Habis wala Uyainah bin Husain datang kepada Sayyidina Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau ini kedekut. Dia tak tanggung-tanggung, dia bercakap kepada Sayyidina Umar, engkau ini kedekut. Engkau ini hakim yang tidak adil. Engkau tidak pemurah dalam memberi, tidak sama rata dalam memberi. Tak tanggung-tanggung dia berkata begitu, demikian kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Uthman bin Hunayf ada di sebelah Sayyidina Umar. Nampak wajah Sayyidina Umar itu merah. Kata Uthman bin Hunayf mengatakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Nabi-Nya mengatakan, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Allah berfirman kepada Nabi-Nya, wahai Nabi, ambillah sifat maaf, perintahkan orang berbuat baik, dan berpalinglah daripada sikap orang yang bodoh. Ini orang bercakap kepada kamu, orang bodoh, janganlah kamu layan kepada dia. Kata Sayyidina Umar, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Diulang-ulang ayat itu untuk apa? Tahu kalau obat itu untuk reduce, mengurangkan dia punya dos, itu yang digunakan oleh Sayyidina Umar pada ayat tadi, supaya marahnya reda, supaya marahnya itu kurang, supaya marahnya itu tak terluahkan. Dengan apa Sayyidina Umar itu melawan kepada sifat marahnya? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sarrahu an yubna lahu bunyan al-bunyan wa yusharraf alaih, an yubna wa yushraf lahu al-bunyan. Siapa orang yang dia mahu dibangunkan bangunan yang indah nanti, wa yurfa' lahu darajat, diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka falyafu amman zalamah, maafkan kepada orang yang berbuat zalim kepadanya, wal yu'ti man haramah, memberi kepada orang yang bakhil kepadanya, wal yasil man qata'ah, menyambung hubungan kepada orang yang memutuskan. Ini mencabar kita punya ego. Untuk apa saya bagi kepada orang yang kedekut? Dia masa mampu, dia tak bagi kepada saya. Sekarang dia susah, untuk apa saya bagi kepada dia? Anda ikut hawa nafsu atau akan ikut daripada petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah? Bagi kepada orang yang kedekut, sambung hubungan kepada orang yang memutuskan, dan juga maafkan kepada orang yang bersalah. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Sifat yang ketiga kepada orang bertakwa, wal afina 'anil nas, yang memaafkan kepada orang lain. Di hari kiamat nanti akan dipanggil, liyaqum man ajruhu 'ala Allah. Berdiri siapa orang yang pahalanya langsung akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdiri? Katanya orang yang memaafkan orang lain dan berbuat ihsan kepada orang yang dimaafkan.
Allah dalam Quran berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Orang yang memaafkan dan berbuat islah. Bukan hanya memaafkan. Orang sekarang kan heran juga. Kadang-kadang kalau marah dengan orang lain, katanya 7 turunan aku tak maafkan. Lah keturunan yang orang itu apa salahnya kepada kamu sehingga tidak dimaafkan? Buah emosi ketika tidak kawal rasa marah sampai berkata demikian. Kata baginda Rasulullah SAW menyebutkan tentang sifat orang yang akan diberikan pahala tanpa sempadan adalah orang yang memaafkan dan juga berbuat ihsan kepada orang yang bersalah. Bukan hanya memaafkan, tetapi berbuat ihsan kepada orang yang bersalah. Hal ini diterjemahkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Disakiti, difitnah oleh seorang bernama Mistah. Mistah ini orang yang mulutnya gatal. Dia memfitnah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kepada putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Siti Aisyah. Ini Siti Aisyah jangan-jangan ada hubungan sulit dengan Safwan ibn Mu'attal. Kisah cukup masyhur dalam hadis Sahihul Bukhari. Ada diceritakan. Mistah kerabat Sayyidina Abu Bakar, family kepada Sayyidina Abu Bakar, keluarga kepada Sayyidina Abu Bakar, tapi mulutnya tergelincir dengan menuduh Siti Aisyah ada hubungan sulit dengan seorang sahabat Nabi bernama Safwan ibn Mu'attal. Ini Mistah, nafkahnya, makan minumnya yang beri Sayyidina Abu Bakar. Tergamak dia, melampau dia dengan mengatakan putrinya terlibat dalam hubungan sulit dengan orang lain. Ini kan marwah. Ini kan satu kehormatan yang betul-betul menjatuhkan dengan tuduhan seperti itu. Sayyidina Abu Bakar bersumpah, "Wallahi, saya tak akan kasih lagi kepada dia." Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia kan berhak duit-duit dia. Ini orang kurang ajar, tidak tidak sopan menuduh bukan-bukan kepada putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tahukah hadirin hadirat apa yang berlaku ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Wallahi, saya tak akan bagi lagi kepada dia, kepada Mistah." Turun firman Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah menegur Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kena fitnah Sayyidina Abu Bakar, putrinya, yang ditegur oleh Allah Sayyidina Abu Bakar. Karena ingin kedudukan itu tinggi, jangan kalah dengan orang-orang yang tak dapat jaga mulutnya tadi itu. Dalam Quran Allah berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba." Janganlah sekali-kali ada orang yang bersumpah, orang itu kalau diberi harta lebih oleh Allah, bersumpah untuk tidak memberi kepada keluarga. Ala yuriduna yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu mahu mendapat pengampunan dari Allah dengan kamu memberi kepada orang itu walaupun orang itu tidak sopan kepada kamu? Hadirin, ini Allah tegur kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika disampaikan dan dibacakan oleh Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, saya akan beri dia, akan sambung pemberian. Saya lebih minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala." Disambung pemberian kepada Mistah yang walaupun dia memfitnah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tarbiyah rabbaniyah, imaniyah, Qur'aniyah, pendidikan Quran. Kita kalau tak terdidik dengan Quran, jangan harap akan terdidik dengan formula apapun juga. Yang tahu kita punya kepribadian, kejiwaan adalah yang menciptakan kita. Ketika Allah turunkan Quran, itu untuk mendidik, dan dia yang tahu kita punya keperluan. Diberikan formula oleh Allah Quran. Kalau Quran tidak bermanfaat, jangan harap nasihat orang lain akan bermanfaat. Sifat orang yang bertakwa yang keempat, wal afina 'anil nas, memaafkan kepada orang lain. Yang kelima, wallahu yuhibbul, yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Sifat kepada orang bertakwa yang menjaga hartanya,
menjaga sifat marahnya, memaafkan kepada orang lain, bersikap ihsan. Yang terakhir, yang kelima, 1 jam lagi. Saya jauh datang daripada Malaysia hari ini. Singkat saja. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Yang kelima, orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang tergelincir melakukan dosa. Dosanya dosa besar. Orang berdosa besar berpeluang menjadi orang bertakwa. Orang yang tergelincir melakukan salah ada ruang untuk menjadi orang bertakwa. Allah yang bagi tahu seperti itu. Jangan tutup pintu perubahan kepada orang yang bersalah. Jangan tutup pintu kemungkinan orang itu menjadi lebih baik apapun bentuk kesalahannya. Allah sebut dalam ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan kalau orang itu berbuat perbuatan fahisyah. Fahisyah ini perbuatan keji. Keji itu dosa besar, bukan dosa kecil. Aw zalamu anfusahum, atau dia tuh zalim pada dirinya sendiri. yakni berbuat dosa mungkin salah pada orang lain. Hakikatnya orang bersalah kepada orang lain itu dia zalim pada dirinya sendiri. Dzakarullah. Dia ingat pada Allah. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kalau dia berbuat salah, mengaku kalau dia berbuat salah. Orang itu kalau berbuat salah itu wajar. Yang tidak wajar kalau orang itu tidak berbuat salah. Lagi tidak wajar kalau orang berbuat salah tak mahu ngaku salah. Lebih dahsyat lagi ketidakwajarannya kalau dia berbuat salah mengaku dia betul. Orang berbuat salah itu wajar. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa. Sebaik-baik orang berdosa kalau dia bertaubat. Yang problem adalah kalau orang itu tidak mahu mengaku salah atau mengaku bahwasanya yang salah itu dia lakukan adalah perkara yang betul. Ini problem. Mengaku salah kalau berbuat salah. Ini ayat bercerita tentang orang yang berbuat salah, dosa besar, mengaku berbuat salah, berpeluang untuk menjadi orang yang bertakwa. Kan begitu kita punya filosofi dalam memahami ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalau dia melakukan dosa besar, zalim pada dirinya sendiri, dia ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim. Dia mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya yang dia lakukan. Walam yusirru ala wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan dia yakin tak ada siapa boleh mengampunkan dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan dia tidak berterusan melakukan kesalahan itu. Kalau sudah insan bertobat, jangan melakukan lagi. Ini 5 kriteria kepada orang yang bertakwa. Kita ingin kembali daripada masjid yang penuh dengan barakah ini dengan 5 sifat. Sikap kita pada harta, sikap kita dengan kita punya emosi, sikap kita pada sifat maaf, sikap kita berbuat ihsan kepada orang lain, dan sikap kita ketika berdosa, bagaimana kita menyikapi diri sendiri dengan dosa yang kita lakukan, dengan mengakui kesilapan, memohon ampun dan maaf, dan berazam untuk tidak melakukan dosa itu sekali lagi, maka dia termasuk daripada golongan orang yang akan mendapat kriteria orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini majlis yang Allah pandang kita pada malam hari ini untuk kita digolongkan daripada golongan orang-orang al-muttaqin tadi, muslimin dan muslimat yang hadir, yang menyaksikan melalui live streaming juga, ahli keluarga kita yang ada di rumah-rumah kita juga. Ya Rabbal Alamin, janganlah Engkau batasi pemberian-Mu hanya kepada kami yang ada di masjid ini, walaupun kami memerlukan pemberian daripada-Mu, tapi yang di rumah kami juga berikan keberkatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga mereka pun dapat dibasahi hati dan jiwa mereka dengan basahnya hati dan jiwa kami pada malam hari ini dengan pemberian sakinah
yang Engkau berikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami tidak melihat dengan mata kepala ini apa yang Engkau beri kepada kami pada malam hari ini. Tapi kami yakin karena yang memberitahu kepada kami pemberianmu itu adalah insan yang tak pernah berdusta pada kata-katanya, yaitu Rasulullah. Beliau Rasulullah mengatakan kepada umatnya, wahai Allah, orang yang duduk di majlis seperti ini diberikan sakinah, diberikan rahmah, dikelilingi oleh malaikat, dan disebut namanya oleh Engkau ya Allah. Walaupun kami tidak melihat semua itu ya Allah, berikanlah serpihan daripada semua pemberian itu dalam kehidupan kami keseharian, untuk kami tenang dalam hidup dan tidak gelisah, untuk kami tentram dalam hidup, untuk mendapatkan rahmat daripadamu. Dan tunjukkan semua itu nanti ya Allah, ketika kami di barzakh nanti, dan ketika kami nanti di akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, apa yang Kau beri kepada kami pada malam hari ini, berikan kepada orang-orang yang kami sayangi ya Arhamar Rahim. Dalam majlis seperti ini juga ya Allah, Nabi-Mu bersabda bila selesai daripada majlis, katanya, qumu maghfuran lakum qad budilat sayiatukum hasanah. Bersurailah, bubarlah daripada majlis itu dalam keadaan dosa-dosa kamu sudah diampunkan. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dan jagalah kami untuk tidak buat dosa sekali lagi ya Rabbal Alamin. Kalau kami tergelincir melakukan dosa, bimbing kami untuk mohon maaf kepada Engkau, karena kami manusia lemah, kalah dengan hawa nafsu, kalah dengan hal-hal yang remeh-temeh. Ini kelemahan daripada kami sendiri, tapi Engkau membiarkan kami yang lemah ini menjadi umpan kepada syaitan, sehingga disesatkan oleh mereka. Ya Allah, bantulah kami untuk kami memperbetulkan sikap kami dalam bertaubat kepada Engkau, untuk tidak melakukan dosa selama-lamanya ya Rabbal Alamin. Bila tergelincir, bimbing kami untuk bertaubat lagi. Bila tergelincir, bimbing lagi untuk bertaubat, dan seterusnya. Janganlah Engkau putuskan hubungan kami dengan Engkau, untuk sentiasa kembali memohon ampun dan maaf kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di bulan Rajab ini dicurahkan keberkatan yang luar biasa Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang beriman, yang berada dalam majlis ini, dalam masjid ini. Segelintir daripada hamba-hambamu yang beriman, harapkan keberkatan itu ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, baligh lana fi Rajab Sya'ban, wa balighna Ramadan, wa inna la siyam wal qiyam tilawatul Quran ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, yang hadir di antara kami ini, kalau ada yang sakit, Engkau beri sehat walafiat. Yang susah, diangkat kesusahannya. Yang ada masalah dalam rumah tangga, diangkat segala kesusahan dan masalah dalam rumah tangganya. Dijadikan rumah tangganya rumah tangga yang berkat ya Rabbal Alamin. Hanya Engkau yang dapat memberi segala permintaan kami. Ya Allah, kami tadahkan tangan kami ini kepada Engkau yang maha berkuasa, yang maha memberi, yang kekayaan-Mu tidak pernah habis. Kalau kami minta dan tadahkan tangan ini kepada makhluk yang dermawan, kami pasti akan diberi. Tapi kami minta kepada Engkau yang maha dermawan, yang tak ada sifat dermawan pada makhluk kecuali pemberian daripada Engkau. Ya Allah, tadahan tangan kami ini janganlah Engkau kembalikan dengan tangan kosong. Mustahil Engkau akan berbuat demikian. Engkau adalah Tuhan yang maha pemurah, yang memerintahkan kami untuk bersifat pemurah. Tadahan tangan kami ini ya Allah, bukanlah hanya kami meminta apa yang kami sebut dan apa yang terlintas dalam hati, tetapi kami minta apa yang Engkau ingin beri kepada kami, yang terbaik kepada kami, yang mungkin kami tak tahu, tapi Engkau tahu. Berilah itu kepada kami ya Rabbal Alamin. Berikan itu kepada kami ya Rabbal Alamin. Berikan itu kepada kami ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang malu untuk mengembalikan tangan kami ini kosong, untuk tidak mendapatkan pemberian daripada-Mu. Sementara Engkau adalah Tuhan Al-Wahhab, Al-Mu'ti, Al-Karim, Al-Mannan. Ya Mu'ti, Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Mannan, takarrama alaina bil 'ata' minka ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkati wilayah Lombok ini yang dikatakan wilayah dengan 1000 masjid. Ya Allah, jadikan masjid-masjid makmur dengan jamaah. Makmurnya masjid, makmurnya wilayah, makmurnya wilayah, makmurnya negeri, makmurnya negeri, makmurnya masyarakat semua, makmurnya masyarakat, makmurnya hati dan jiwa. Ya Allah, berikanlah kemakmuran itu kepada kami ya Rabbal Alamin.
para pejabat yang hadir tengah-tengah kita menguruskan wilayah ini, Engkau beri bantuan kepadanya. Gubernur yang tidak hadir bersama dengan kita pada malam hari ini diwakili oleh wakilnya, mudah-mudahan tugasnya dapat dijalankan dengan baik dan juga menjalankan amanah dengan baik ya Rabbal Alamin. Negeri ini adalah negeri yang makmur. Birahmatika arhamar rahimin. Penganjur majlis Habib Hasan Al-Idrus dan juga bersama dengan kru yang bersama dengan beliau, mudah-mudahan majlisnya makmur selalu ya Rabbal Alamin. Diberikan istiqamah ya Rabbal Alamin. Jadi taman syurga ya Rabbal Alamin. Bertambah jemaahnya, bertambah ilmunya, bertambah hidayahnya, bertambah amalnya ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.